Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 100 gram margarin atau boleh diganti dengan butter, 4 butir telur, 100 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram gula pasir, pasta pandan secukupnya atau sekitar 1 sendok teh, dan 1 sendok teh emulsifier, boleh pakai SP, TBM, ataupun Ovaltine. Oke, langkah pertama langsung aja kita lelehkan dulu margarinnya dengan cara double boiler seperti ini. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan induction cooker Mito Tines In 100 dengan menu panel yang simple dan mudah digunakan. Mito Tines In 100 ini jadi kompor listrik yang super tipis dengan ketebalan cuma 1,7 cm aja, sehingga mudah disimpan di mana aja. Selain itu juga dengan permukaan gelas keramik yang tidak mudah gores, otomatis mendeteksi panci dengan overheat protecting. Jadi kalau panci terlalu panas akan mati secara otomatis. Selain itu aku gunakan juga Cosmo Pan dari Stein Cookware, terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi, juga di kompor gas biasa. Satu set Cosmo Pan ini dapat 3 jenis wajan yang cara penyimpanannya bisa ditumpuk seperti ini, sehingga tidak mudah baret dan juga bisa menghemat ruang. Oke, untuk margarinnya jangan dilelehkan semua, kita sisakan seperti ini supaya hasil margarinnya tidak pecah menjadi minyak. Setelah itu kita angkat dan diaduk-aduk di darat sampai semua margarinnya benar-benar leleh. Langkah berikutnya, pecahkan 4 butir telur, kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan. Tambahkan gula pasir, kemudian kita mixer dulu kedua bahan ini sampai gula pasirnya benar-benar larut. Kalau mau hasilnya maksimal, pastikan gula pasirnya benar-benar larut terlebih dahulu, baru kita tambahkan emulsifiernya. Dan ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo. Terdapat 2 mata kocokan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Dan yang paling aku suka daya listriknya rendah banget, cuma 350 watt aja. Dan juga sudah dilengkapi dengan overheat protecting. Oke, kalau kira-kira gula pasirnya udah benar-benar larut, baru kita tambahkan emulsifier. Untuk emulsifier boleh pakai SP, TBM, ataupun Ovaltine. Cuma kalau untuk membuat kue bolu, aku sarankan pakai SP supaya hasilnya juga lebih maksimal. Oke, adonan ini di mixer sampai mengembang berwarna putih dan kental berjejak seperti ini. Setelah itu kita matikan dulu mixernya, kemudian kita tambahkan tepung terigu. Jangan lupa tepung terigunya disaring dulu supaya tidak menggumpal, bergerindil dan juga lebih mudah diratakan dengan bahan lainnya. Ini kita aduk-aduk dulu supaya gak ngebul pada saat di mixer. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja. Dan nge-mixernya juga nggak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur rata aja. Setelah itu tambahkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Kita tuangkan semua dan tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta pandan. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya pelan-pelan sambil diputar kayak gini. Jangan diudek-udek ataupun dikocek-kocek karena adonan yang sudah mengembang, kalau ditambahkan margarin dan tepung terigu itu rawan kempes lagi. Setelah itu langsung aja kita tuangkan dalam loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm yang sudah dialasi dengan baking paper ataupun kertas roti terlebih dahulu. Langsung kita tuangkan semua, kemudian diratakan dan dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung yang terperangkap. Setelah itu langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing.
Dan ini aku gunakan oven top seri MO999 dari Mito Elektronik dengan teknologi Diamond Cavity yang menghasilkan panas matang yang merata, dan daya listriknya cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah. Artinya kalau cuma kita pakai satu api atas aja atau api bawah aja, daya listriknya cuma 350 watt aja. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, bolu pandannya udah mateng, langsung aja kita angkat. Dan selagi masih panas, kita keluarkan dari loyang dan juga lepaskan baking paper atau kertas rotinya. Setelah itu kita tunggu sampai bolu pandannya benar-benar dingin. Kalau bolu pandannya udah benar-benar dingin, langsung aja kita belah jadi 3 bagian. Untuk ngebelahnya ini aku pakai alat yang kayak gini ya, supaya dapat hasil yang rata. Biasanya aku kalau pakai pisau sih nggak bakalan bisa rata kayak gini, pasti miring sebelah ataupun tebal sebelah. Nah ini kita akan bikin 3 layer, dan masing-masing layernya kita tambahkan whipped cream. Nah kalian whipped creamnya ini boleh diganti pakai buttercream, cuma kalau mau rasanya enak aku sarankan pakai whipped cream. Oke, ini udah dapat 1 layer, dan untuk whipped creamnya ketebalan sekitar setengah sentimeter. Langsung kita timpa lagi dengan lapisan yang kedua, kemudian kita lapisi lagi pakai whipped cream dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter, dan kita lapisi dengan lapisan kue yang ketiga. Langkah berikutnya untuk alasnya, ini aku mau pakai tatakan tiramisu. Jadi sebelum dipotong-potong, ini kita ukur dulu berdasarkan ukuran tatakan tiramisunya. Oke, langsung aja dipotong-potong sesuai dengan ukuran tatakan tiramisunya. Kalau udah dipotong, langsung aja kita letakkan di atas tatakan tiramisu. Kemudian untuk bagian atasnya kita beri topping dengan menambahkan whipped cream yang disemprotkan pakai spuit seperti ini. Sedangkan untuk hiasannya supaya tampilannya lebih cantik, ini aku pakai jeruk mandarin yang kalengan, kemudian tambahkan potongan daun pandan, dan tambahkan juga 1 buah stroberi yang diiris-iris tapi jangan sampai putus kayak gini. Ini dia hasilnya pandan slice cake yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 8 pandan slice cake dengan tatakan tiramisu, dan sisanya jadi potongan-potongan kecil seperti ini. Nah ini sisanya itu bagian pinggiran yang gak rapi. Dan ini rasanya dijamin enak banget, lumer di mulut, dan juga teksturnya lembut. Cara membuatnya gampang, dan ini bisa kalian jadikan ide jualan. 1 tatakan tiramisu pandan slice cake ini bisa kalian jual dengan harga sekitar 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Atau untuk harga jualnya silakan disesuaikan sendiri dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, pandan slice cake ini yang belum ditambahkan topping atau buah bisa tahan sampai dengan 5 hari disimpan di kulkas. Tapi kalau udah ditambahkan buah-buahan segar kayak gini cuma tahan sekitar 2 hari aja. Karena biasanya setelah 2 hari warna buah-buahan segar itu udah gak bagus lagi, dan juga aromanya udah gak enak lagi. Puding lapisan pertama di sini aku siapkan 1 saset Nutri-Gel Blend kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml susu UHT. Karena ini dessert ala hotel, jadi pakainya susu UHT supaya rasanya lebih enak. Oke, langsung aja kita campurin semua bahan ke dalam panci. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan Glow Pan series dari Stain Cookware. Jadi 1 set Glow Pan series ini dapat 3 jenis peralatan masak,
yaitu wok pan 26 cm, fry pan 22 cm, dan saucepan diameter 16 cm seperti ini. Terbuat dari marble Grevlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Oke, kalau puding susunya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak. Langsung aja kita matikan api kompornya supaya susunya tidak pecah. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar, kemudian baru kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Untuk wadahnya ini aku pakai cup ukuran 150 ml. Lapisan kedua di sini aku siapkan 1 saset Nutrijel Plain kemasan 15 gram, 1 sendok makan kopi instan, 50 gram gula pasir, dan 400 ml susu cair. Nah, kalau yang tadi aku pakai Glow Pan series, yang sekarang ini aku pakai Saucepan Onyx series dengan 6 lapisan granit Grevlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, langsung aja kita campurin semua bahan ke dalam panci, yaitu Nutrijel Plain, kopi instan, gula pasir, dan juga susu cair. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, kemudian baru dimasak sampai mendidih. Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Stain Cookware. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, dan juga terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Oke, kalau puding kopinya udah mateng mendidih kayak gini, langsung dimatikan api kompornya, kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu kita tuangkan di atas puding susu tadi. Nah, ini dituangkannya langsung dibagi 10 cup. Dan untuk lapisan yang ketiga di sini aku siapkan 1 saset Nutrijel coklat kemasan 20 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml susu UHT. Nah, ini langsung aja bahannya disatukan semua, dicampurkan di dalam panci. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, kemudian dimasak sampai mendidih. Nah, kalau puding coklatnya udah mendidih kayak gini, langsung dimatikan api kompornya. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu kita tuangkan di atas lapisan puding kopi yang tadi. Dan ini juga sama ya, dituangkan langsung dibagi habis jadi 10 cup. Kalau udah dituangkan semua, kemudian kita diamkan puding ini sampai dingin dan mengeras, atau boleh juga kalian simpan di dalam kulkas. Kalau pudingnya udah benar-benar dingin dan mengeras, kemudian baru kita tambahkan topping. Dan untuk toppingnya di sini aku pakai whipped cream, atau boleh kalian ganti dengan buttercream. Tapi kalau mau rasanya enak dan seperti ala-ala hotel, pakainya harus pakai whipped cream ya, karena whipped cream itu rasanya cenderung seperti es krim. Setelah itu, supaya tampilannya lebih cantik lagi, bagian atasnya kita tambahkan bola-bola coklat, atau boleh kalian ganti dengan buah-buahan. Ini dia hasilnya puding tiramisu ala hotel yang aku buat. Gimana, cara bikinnya gampang banget kan? Dan kalau mau bener-bener rasa hotel, jangan lupa untuk resepnya harus bener-bener ikutin resep aku, dan pakainya susu UHT supaya rasanya lebih enak. Dan ini satu resep yang aku bagikan jadi 10 cup ukuran 150 ml. Bisa dijual dengan harga sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah per cup, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, puding cup tiramisu ala hotel ini bisa tahan 5 hari disimpan di kulkas, dikemas rapat kedap udara.
Oke guys. Untuk bahan-bahannya di sini aku siapkan 4 butir telur, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet. Kemudian 100 gram margarin atau boleh diganti dengan butter. Dan yang terakhir 50 gram tepung terigu protein sedang dan 50 gram coklat bubuk. Ini aku pakai merek Bordeaux supaya rasanya lebih coklat. Oke, langkah pertama kita siapkan wajan yang berisi air, kemudian dimasak dengan menggunakan api sedang. Setelah itu kita masukkan margarin dan kita lelehkan dengan cara double boiler seperti ini. Nah, untuk melelehkannya ini aku gunakan Cosmo Pan dari Steng Cookware, terbuat dari bahan marble Grebron coating dari Jerman dan bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi seperti ini. Dan untuk kompor listriknya ini aku gunakan Mito Tines In 100 dengan menu panel yang sederhana dan mudah digunakan, dengan permukaan gelas keramik yang tidak mudah gores, mampu menampung beban maksimal 20 kg. Dengan ketebalan cuma 1,7 cm, ini merupakan kompor listrik yang super tipis dan mudah disimpan. Selain itu juga dengan otomatis mendeteksi panci dengan overheat protecting. Apabila terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Jadi kompor listrik ini benar-benar berguna banget, apalagi kalau lagi masak di rumah, lagi kehabisan gas. Nah, untuk melelehkan margarinnya jangan sampai terlalu leleh. Jadi kalau masih ada sisa margarin seperti ini, langsung aja kita angkat. Kemudian kita aduk-aduk di darat sampai semua margarinnya benar-benar leleh, supaya margarinnya tidak berubah menjadi minyak. Langkah berikutnya, telur yang sudah disiapkan tadi kita pecahkan dan dimasukkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Setelah itu ditambahkan dengan gula pasir, kemudian dimixer sampai gula pasirnya larut. Kecuali kalau kalian menggunakan gula halus ataupun gula yang butiran-butirannya halus, bisa langsung menambahkan SP di awal berbarengan dengan kedua bahan ini. Nah, kalau gula pasirnya udah benar-benar larut, baru kita tambahin SP supaya hasil kuenya lebih maksimal. Setelah itu kita mixer lagi sampai mengembang, berwarna putih dan kental berjejak. Untuk nge-mixernya ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Dengan body stainless steelnya yang elegan, ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo, juga dilengkapi dengan 2 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau adonannya udah mengembang berwarna putih dan kental berjejak seperti ini, kita matikan dulu mixernya, kemudian kita tambahkan tepung terigu dan juga coklat bubuk. Jangan lupa disaring dulu supaya tidak menggumpal bergerindil dan lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar supaya gak ngebul pada saat di mixer. Kalau kira-kira udah agak ngebul, kemudian kita mixer lagi dengan level kecepatan paling rendah. Dan untuk memixernya juga nggak perlu lama-lama, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Karena kalau terlalu lama di mixer, nanti adonannya rawan kempes lagi. Setelah itu kita tambahkan margarin yang sudah dilelehkan tadi dan diaduk sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya pelan-pelan diputar sambil diangkat seperti ini. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek karena adonan yang udah mengembang dan ditambahkan tepung terigu, kalau ditambahkan margarin juga itu rawan kempes lagi. Jadi pelan-pelan aja seperti ini ya. Setelah itu kita tuangkan dalam loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm yang sudah dialasi dengan baking paper terlebih dahulu. Setelah itu kita hentak-hentakan supaya tidak ada gelembung yang terperangkap di dalamnya. Kemudian kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Nah, ini aku gunakan oven Mito Fantasi 2.
Apa sih bedanya dengan oven mitol yang lainnya? Oven Fantasi 2 ini sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis merek lain belum ada fitur ini sebelumnya. Juga dilengkapi dengan fitur double temperature control, artinya untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawah bisa disetting berbeda, dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Daya listriknya cuma 900 watt aja untuk dua api atas dan bawah. Artinya kalau kita cuma pakai satu api saja, daya listriknya cuma 450 watt aja. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, ini kuenya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Dan selagi kuenya masih panas, kita keluarkan dari loyang. Juga dilepaskan baking papernya, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Setelah kuenya benar-benar dingin, baru bagian atasnya kita beri topping dengan whipped cream. Nah, whipped creamnya ini boleh kalian ganti dengan buttercream, tapi ini aku pakainya whipped cream ya supaya rasanya lebih enak. Setelah whipped creamnya rapi, di sini aku potong-potong jadi 25 potong. Tapi sebelumnya ini udah ditandain dulu ya supaya motongnya nggak bengkok-bengkok. Setelah dipotong-potong, baru bagian atasnya kita hias dengan coklat ganache atau juga boleh diganti dengan selai coklat. Dihias dengan cara di zigzag seperti ini. Setelah itu, supaya tampilannya lebih cantik lagi, kita beri topping biskuit bola-bola coklat dan juga jeruk mandarin yang kalengan. Ini dia hasilnya cake potong double topping yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Untuk mengemasnya kalian bisa gunakan box pizza ukuran 20x20 cm seperti ini. Cara merakitnya gampang banget dan juga ini hasilnya rapi. Selain itu dijamin pengemasan yang aman banget. Dan untuk harga jualnya, cake potong double topping ini bisa kalian jual antara harga Rp75.000 sampai dengan Rp100.000, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat yang kalian pakai. Sedangkan untuk masa ketahanannya, cake potong ini bisa kalian simpan di kulkas, maksimal tahan sampai dengan 1 minggu. Kalau dibiarkan di suhu ruangan, ini cuma tahan 2 hari aja. Karena ini aku pakai whipped cream yang kurang stabil kalau lama-lama di suhu ruangan. Kecuali kalau kalian pakainya buttercream, bisa tahan sampai dengan 5 hari di suhu ruangan. Lapisan pertama, siapkan 1 saset Nutrijel strawberry kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml susu cair. Nah, ini aku pakai susu UHT supaya rasanya lebih enak. Oke, langsung aja kita campurin semua bahan ke dalam panci. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, kemudian dimasak sampai mendidih. Nah, karena warna bawaan dari Nutrijelnya kurang pekat, jadi di sini aku tambahin pewarna makanan secukupnya. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Glow Pan Series dari Stain Cookware. Jadi satu set Glow Pan Series ini dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan 26 cm, fry pan 22 cm, dan saucepan 16 cm seperti ini. Oke, kalau puding stroberinya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak supaya susunya nggak pecah. Langsung dimatikan api kompornya, kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Diaduk lagi sampai buihnya hilang. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Nah, ini aku pakai cup puding ukuran 150 ml dan dituangkan cukup sepertiganya aja.
Lapisan kedua, siapkan 1 saset Nutrijel mangga kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml susu cair. Nah, ini juga aku pakai susu UHT ya, supaya rasanya lebih enak. Dan untuk memasaknya, kalau tadi aku pakai Glow Pen series, yang sekarang ini aku pakai yang Onyx series. Kelebihan dari Onyx series ini bisa dipakai di kompor listrik atau kompor induksi. Terbuat dari granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, langsung aja kita campurin semua bahan ke dalam panci. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Dan karena warna bawaan dari Nutrijel mangga juga kurang terlalu pekat, jadi di sini aku tambahin pewarna makanan warna kuning muda secukupnya. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata, kemudian dimasak sampai mendidih. Setelah puding mangganya mendidih seperti ini, jangan terlalu lama dimasak supaya susunya nggak pecah. Langsung dimatikan api kompornya, kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel, lalu aduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan di atas lapisan puding strawberry tadi. Lapisan ketiga, siapkan 1 saset Nutrijel cincau kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja kita campurin semua bahan ke dalam panci, yaitu Nutrijel cincau, gula pasir, dan juga air. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, kemudian dimasak sampai mendidih. Nah, kalau jeli cincaunya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan di atas lapisan puding mangga tadi. Kemudian dinginkan sampai mengeras. Setelah pudingnya benar-benar dingin dan mengeras, kemudian kita hias dengan topping yaitu whipped cream dan juga strawberry. Nah, ini untuk whipped creamnya boleh diganti pakai buttercream, tapi kalau mau lebih enak sih pakainya whipped cream ya. Dan di atasnya langsung aja kita letakkan sepotong strawberry. Ini dia hasilnya mix silky pudding strawberry yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 10 cup ukuran 150 ml. Untuk harga jualnya ini bisa dijual dengan harga sekitar Rp10.000, atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, mix silky pudding ini bisa tahan sampai dengan 5 hari disimpan di kulkas. Oke guys, untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 4 butir telur, 100 gram margarin boleh diganti dengan butter, 1 sendok teh emulsifier, ini aku pakai SP, boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet, 100 gram gula pasir, dan 70 gram tepung terigu dan 30 gram coklat bubuk. Pokoknya ini kalau digabung totalnya jadi 100 gram. Langkah pertama, kita lelehkan margarinnya dengan cara double boiler seperti ini. Dan ini aku gunakan kompor listrik Mito Tines In 100 dengan panel menu yang simple dan mudah digunakan. Ada 9 pilihan level panas. Ini juga merupakan kompor listrik yang super tipis dengan ketebalan cuma 1,7 cm sehingga bisa mudah disimpan di mana aja. Dengan permukaan gelas keramik yang tidak mudah gores, juga otomatis mendeteksi panci dengan overheat protecting. Jadi apabila terlalu panas akan mati secara otomatis.
Sedangkan untuk wajannya ini aku gunakan Cosmo Pan dari Stein Cookware. Bisa digunakan di kompor gas ataupun kompor listrik seperti ini. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Nah, jadi margarinnya ini dilelehkan dengan cara diaduk terus pelan-pelan kayak gini. Dan dilelehkannya jangan sampai leleh semua supaya margarinnya tidak pecah menjadi minyak. Nah, ini dilelehkannya cukup 3/4-nya aja ya. Kalau misalnya udah margarinnya itu leleh, tinggal 1/4-nya lagi sisanya kayak gini. Langsung aja kita angkat. Kemudian kita lelehkan sisanya di darat seperti ini supaya hasil kuenya tidak seret. Oke, langkah berikutnya langsung aja kita pecahkan 4 butir telur. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Tambahkan gula pasir, kemudian kita mixer dulu kedua bahan ini sampai gula pasirnya benar-benar larut. Untuk menambahkan SP sebetulnya bisa berbarengan dengan gula pasir dan telur seperti sekarang, tapi sebaiknya sih dipastikan gula pasirnya benar-benar larut dulu supaya hasil kuenya juga lebih maksimal. Nah, ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Ada 2 mata kocokan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo dengan desain yang elegan dan super mewah. Daya listriknya cuma 350 watt aja. Nah, kalau gula pasirnya udah benar-benar larut, baru kita tambahkan emulsifier. Untuk emulsifier ini aku pakainya SP, tapi boleh kalian ganti dengan TBM ataupun ovalet. Cuma aku sarankan kalau kalian membuat kue bolu lebih baik pakai SP supaya hasilnya juga lebih bagus. Kemudian kita mixer lagi adonan ini sampai mengembang, berwarna putih dan juga kental berjejak kayak gini. Setelah itu kita matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan tepung terigu dan coklat bubuk. Dan tepung terigu juga coklat bubuk ini wajib disaring dulu supaya tidak menggumpal, bergerindil dan juga lebih mudah dicampurkan dengan adonannya. Setelah disaring jangan langsung di mixer, kita aduk-aduk dulu sebentar kayak gini supaya nggak ngebul. Kalau kira-kira udah nggak ngebul, kemudian kita mixer dengan kecepatan level paling rendah aja. Dan di mixernya juga jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja. Karena adonan yang udah mengembang kalau ditambahkan tepung terigu juga itu rawan kempes lagi. Setelah itu kita tuangkan margarin ke dalam adonan dan pastikan margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dengan cara diputar dan dibalik seperti ini. Jangan diudek-udek ataupun dikocek-kocek karena adonan yang udah mengembang setelah ditambahkan margarin itu juga rawan kempes lagi. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuangkan dalam loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm yang sebelumnya sudah dialasi dengan baking paper ataupun kertas roti terlebih dahulu. Kemudian dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung yang terperangkap. Langkah berikutnya langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku gunakan oven listrik Mito Oven Top seri MO999. Ini ada rotisserie peaknya yang bisa digunakan untuk manggang ayam muter. Dan yang paling aku suka dari oven ini, daya listriknya rendah banget, cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah. Artinya kalau kita gunakan cuma satu api atas aja ataupun cuma satu api bawah aja, daya listriknya cuma 350 watt aja. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, ini kuenya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Dan selagi kuenya masih panas, langsung kita keluarkan dari loyang dan juga kita lepaskan baking paper atau kertas rotinya.
Langkah berikutnya setelah kuenya benar-benar dingin, langsung aja kita belah jadi 3 bagian. Untuk ngebelahnya ini aku pakai alat yang kayak gini ya, karena aku kalau motong pakai pisau itu nggak bakalan bisa dapat hasil yang rata sempurna. Jadi pakai alat kayak gini aja ya, yang dijamin pasti hasilnya rata semua. Setelah dipotong jadi 3 bagian, masing-masing bagiannya akan kita lapisi dengan whipped cream. Boleh kalian ganti dengan buttercream, tapi kalau mau rasanya enak, pakainya whipped cream seperti aku. Dan ini akan kita bikin 3 layer. Setelah itu bagian permukaannya langsung aja kita siram dengan coklat ganache, kemudian diratakan. Supaya videonya nggak kelamaan, pembuatan coklat ganache-nya ini aku skip ya, karena coklat ganache itu bikinnya gampang banget. Cuma 2 bahan, yaitu coklat batang dan susu UHT. Untuk takarannya silahkan kalian cek deskripsi. Nah, kalau udah coklat ganache-nya mengeras, langsung aja kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Dan supaya tampilannya lebih cantik lagi, bagian permukaannya kita hias dengan jeruk mandarin yang kalengan. Juga ditambahkan 1 buah ceri merah. Nah, ini dia hasilnya coklat slice cake yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 6 slice cake pakai tatakan tiramisu. Sisanya aku potong kecil-kecil kayak gini. Dan untuk harga jualnya, coklat slice cake ini bisa kalian jual antara harga 10 sampai dengan 15.000 rupiah per tatakan tiramisu, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena ini aku pakainya whipped cream, jadi cuma tahan maksimal 6 jam aja di suhu ruangan. Lebih dari 6 jam dimasukkan lagi ke dalam kulkas dan bisa tahan sampai dengan 1 minggu. Dengan catatan belum ditambahkan dengan buah-buahan segarnya. Karena kalau buah-buah segar ini cuma tahan maksimal 2 hari aja disimpan di kulkas. Lebih dari 2 hari biasanya tekstur dan juga warnanya berubah. Kalau disatuin nanti akan ngaruh ke warna dan juga aroma kuenya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.